Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pada seri kali ini kita akan mulai menyelami salah satu riwayat yang sangat masyhur dalam khazanah Islam, yaitu kisah penciptaan manusia pertama sebagaimana dinukil dalam kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Kisah ini bukan sekedar menceritakan awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di balik setiap peristiwanya tersimpan hikmah, pelajaran, dan rahasia yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada para malaikat dan seluruh makhluknya. Maka simaklah setiap bagian dengan penuh perhatian. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh rangkaian kisah ini selesai, karena setiap bagian saling berkaitan dan akan membuka pemahaman yang lebih utuh. Riwayat ini dimulai ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memperlihatkan kepada para malaikat sesuatu yang selama ini hanya diketahui olehnya. Para malaikat belum mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati iblis. Mereka melihat iblis sebagai makhluk yang banyak beribadah. Mereka belum mengetahui bahwa jauh di dalam hatinya telah bersemayam sesuatu yang kelak akan menjadi sebab kehancurannya. Sesuatu itu adalah kesombongan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, intiwa'u iblisa alat takabur, tersimpannya kesombongan di dalam diri iblis. Ketika waktu yang telah Allah tetapkan semakin dekat, saat kekuasaan iblis akan segera berakhir, dan ketika kerajaan yang selama ini berada di bawah kekuasaannya akan dicabut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Menurut riwayat yang dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, para malaikat mengucapkan pertanyaan itu karena mereka telah mengetahui keadaan bangsa jin yang sebelumnya menghuni bumi. Mereka telah menyaksikan bagaimana kaum jin melakukan kerusakan, mereka menumpahkan darah, mereka saling berperang, mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengalaman itulah para malaikat bertanya, apakah makhluk yang akan engkau jadikan sebagai khalifah di bumi akan seperti mereka, melakukan kerusakan, menumpahkan darah, dan bermaksiat kepadamu? Sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Namun Allah yang Maha Mengetahui menjawab dengan satu kalimat yang agung, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalimat ini bukan sekedar jawaban. Di dalamnya tersimpan rahasia yang belum diketahui para malaikat. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati iblis. Allah mengetahui tekad yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Allah mengetahui kesombongan yang belum pernah tampak. Allah mengetahui bahwa iblis telah membisikkan kebatilan kepada dirinya sendiri.
Dan Allah mengetahui bahwa saatnya akan tiba ketika seluruh penghuni langit menyaksikan sendiri hakikat iblis yang sesungguhnya. Semua itu akan Allah tampakkan secara nyata, bukan dengan kabar, bukan dengan dugaan, melainkan dengan kejadian yang akan disaksikan langsung oleh para malaikat. Imam At-Tabari rahimahullah kemudian menjelaskan bahwa para ulama memiliki berbeda penjelasan mengenai ayat ini. Namun beliau tidak memaparkannya secara panjang dalam kitab ini karena telah beliau uraikan dalam kitab tafsir beliau yang lain. Setelah itu, dimulailah peristiwa yang menjadi awal sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan agar tanah diambil dari bumi sebagai asal penciptaannya. Dalam salah satu riwayat, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil tanah. Namun bumi memohon perlindungan kepada Allah agar tidak diambil sebagian darinya. Malaikat Jibril pun kembali tanpa mengambil tanah. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail alaihissalam. Bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah. Maka beliau pun kembali sebagaimana malaikat Jibril. Lalu Allah mengutus malaikat Maut alaihissalam. Bumi kembali memohon perlindungan. Namun kali ini beliau berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kembali sebelum melaksanakan perintahnya." Maka beliau mengambil tanah dari berbagai penjuru permukaan bumi. Dari tanah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia pertama. Dan dari peristiwa inilah rangkaian kisah agung tentang Nabi Adam alaihissalam benar-benar dimulai. Insya Allah pada bagian-bagian berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam berlanjut, bagaimana hikmah-hikmah besar mulai tersingkap, serta bagaimana rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam hati iblis akhirnya diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh penghuni langit. Karena itu, ikutilah seri riwayat Nabi Adam alaihissalam ini hingga selesai, agar setiap peristiwa dapat dipahami sesuai urutannya sebagaimana dinukil dalam kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembahasan, izinkan kami memohon dukungan dari Anda semua. Dukungan sederhana yang Anda berikan akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini dalam menyebarkan ilmu dan kisah-kisah yang penuh hikmah. Apabila Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, silahkan berikan like, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan jangan lupa bagikan video ini kepada saudara, sahabat, serta keluarga. Semoga melalui satu kali berbagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ilmu ini kepada mereka yang belum mengetahuinya, sehingga semakin banyak kaum muslimin yang dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah para nabi. Insya Allah, dalam seri ini kita akan bersama-sama menyelami riwayat Nabi Adam alaihissalam sebagaimana dinukil dalam kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Pembahasannya akan disampaikan secara bertahap mengikuti urutan riwayat yang terdapat dalam kitab tersebut, sehingga setiap peristiwa dapat dipahami sesuai alurnya. Video yang sedang Anda saksikan ini adalah riwayat Nabi Adam alaihissalam bagian 1 part 1 of 7. Insya Allah
pada setiap bagian berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan sedikit demi sedikit hingga seluruh rangkaian riwayat selesai. Oleh karena itu, ikutilah seri ini sampai akhir agar setiap peristiwa dapat dipahami secara utuh dan tidak terputus dari konteksnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari sebagai cahaya, menambah keimanan, serta menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan manusia pertama, Dia tidak mengambil tanah dari satu tempat saja. Atas hikmah dan kebijaksanaannya yang Maha Agung, tanah itu diambil dari berbagai penjuru bumi. Ada tanah yang berwarna merah, ada yang putih, ada pula yang hitam. Di antara tanah itu ada yang subur dan lembut, sementara sebagian lainnya keras dan mengandung rasa asin. Semua itu terjadi bukan tanpa tujuan. Di balik perbedaan jenis tanah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sebuah hikmah yang kelak akan tampak pada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Manusia tidak diciptakan dengan rupa, warna, tabiat, dan sifat yang sama. Mereka berasal dari satu ayah yang sama, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka berbeda-beda sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaannya. Setelah tanah itu dikumpulkan, proses penciptaan pun berlanjut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah tersebut berubah menjadi tin lazib, yaitu tanah liat yang sangat lengket, melekat antara satu bagian dengan bagian lainnya. Belum menjadi manusia, belum pula memiliki bentuk sebagaimana yang kita kenal. Semuanya masih berada dalam tahap penciptaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanah itu dibiarkan hingga mengalami perubahan. Waktu terus berlalu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tanah tersebut berubah menjadi hamaim masnun, yaitu lumpur hitam yang telah mengalami perubahan dan mengeluarkan bau. Keadaan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai salah satu tahapan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mengenai proses ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus iblis untuk mengambil tanah dari permukaan bumi. Tanah itu diambil dari berbagai bagian bumi, baik dari tanah yang subur maupun dari tanah yang mengandung rasa asin. Dari tanah yang beragam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Karena asal-usul penciptaannya berasal dari adimul ar, yaitu permukaan bumi, maka beliau diberi nama Adam. Nama tersebut menjadi pengingat bahwa manusia pertama diciptakan dari bumi, tempat yang kelak juga menjadi tempat kehidupan seluruh keturunannya. Riwayat yang sama juga dinukil dari Said bin Jubair rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam dinamakan Adam karena beliau diciptakan dari permukaan bumi. Penjelasan ini semakin menguatkan makna nama yang diberikan kepada manusia pertama, sekaligus menunjukkan asal penciptaan seluruh umat manusia. Kemudian terdapat pula sebuah riwayat yang dinukil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau menjelaskan bahwa bumi yang menjadi asal penciptaan Nabi Adam alaihissalam memiliki berbagai macam jenis tanah. Ada tanah yang baik, ada yang subur, dan ada pula yang kurang baik. Oleh karena itu, keadaan tersebut tampak pada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di antara mereka ada orang-orang yang soleh, jujur, dan berakhlak mulia. Namun ada pula yang memilih jalan keburukan dan kemaksiatan.
Riwayat ini mengajarkan bahwa perbedaan di antara manusia telah menjadi bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal penciptaan. Perbedaan warna kulit, tabiat, dan sifat merupakan bagian dari sunatullah di muka bumi. Akan tetapi, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh warna kulit ataupun asal tanahnya. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan oleh keimanan, ketakwaan, dan amal solehnya. Demikianlah salah satu hikmah besar yang dapat dipetik dari riwayat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dari tanah yang beragam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai karakter dan sifat. Namun pada akhirnya seluruh manusia tetap memiliki asal-usul yang sama, yaitu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyombongkan diri atas asal-usul warna kulit ataupun kedudukannya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia hanyalah orang yang paling bertakwa. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada riwayat berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan asal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan penjelasan yang sangat menakjubkan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Karena tanah itu berasal dari seluruh penjuru bumi, maka keturunan Nabi Adam alaihissalam pun memiliki keadaan yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang berkulit merah, ada yang hitam, ada yang putih, dan ada pula yang berada di antara warna-warna tersebut. Demikian pula tabiat mereka, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang baik, dan ada pula yang memiliki perangai yang buruk. Perbedaan itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sejak awal penciptaan manusia. Setelah tanah itu dikumpulkan, proses penciptaan belum berhenti sampai di sana. Tanah tersebut terlebih dahulu dibasahi hingga berubah menjadi tinil lazib, yaitu tanah liat yang melekat dan menyatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya hingga berubah menjadi hamaim masnun, yaitu lumpur hitam yang telah mengalami perubahan. Setelah itu, tanah tersebut kembali dibiarkan hingga mengering dan berubah menjadi sol-sol, yaitu tanah liat yang telah kering sehingga apabila diketuk akan mengeluarkan bunyi. Inilah tahapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min shalshalim min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. QS Al-Hijr ayat 26. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kemudian memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut. Beliau berkata bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari sol-sol, dari hamain, dan dari tinil lazib. Beliau menjelaskan bahwa tinil lazib adalah tanah liat yang baik dan saling melekat. Adapun hamain adalah lumpur hitam, sedangkan sol-sol adalah tanah yang telah mengering dan apabila dipukul akan mengeluarkan bunyi. Bunyi itulah yang dalam bahasa Arab disebut sol-solah, yakni suara yang keluar dari tanah liat yang telah kering. Dengan demikian, Al-Quran menggambarkan setiap tahapan penciptaan Nabi Adam alaihissalam secara bertahap. Dari tanah yang masih basah kemudian menjadi tinil lazib, lalu berubah menjadi hamaim masnun, hingga akhirnya menjadi sol-sol, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam kitabnya.
Di dalam sebagian riwayat juga disebutkan bahwa setelah jasad Nabi Adam alaihissalam berbentuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya dalam suatu masa. Sebagian riwayat menyebutkan selama 40 malam, sementara riwayat lainnya menyebutkan selama 40 tahun. Pada saat itulah jasad Nabi Adam alaihissalam masih berbaring tanpa ruh, dan pada fase inilah akan terjadi peristiwa-peristiwa berikutnya yang akan dijelaskan pada lanjutan pembahasan berikutnya. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahap inilah riwayat mulai menjelaskan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan lebih rinci. Dalam sebuah atsar riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan agar diambil tanah yang kelak menjadi asal penciptaan manusia pertama. Tanah itu kemudian mengalami berbagai tahapan, mula-mula berupa tanah biasa, lalu berubah menjadi hamaim masnun, yaitu lumpur hitam yang telah mengalami perubahan. Setelah itu menjadi tinil lazib, tanah liat yang lengket dan melekat satu sama lain. Dari bahan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kekuasaannya, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia pertama. Namun, saat itu jasad Nabi Adam alaihissalam belum ditiupkan ruh. Beliau dibiarkan selama 40 malam sebagai jasad yang terbujur, tidak bergerak, tidak berbicara, belum memiliki kehidupan. Pada masa itulah musuh Allah, iblis laknatullahi alaih, mulai mendatangi jasad tersebut. Ia mengelilinginya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu menendangnya dengan kakinya. Ketika terkena tendangan, jasad itu mengeluarkan suara yang nyaring sebagaimana tembikar yang dipukul. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khalaqal insana min sholsholin kal fakhor. Dia menciptakan manusia dari solsol seperti tembikar. QS Ar-Rahman ayat 14. Suara itulah yang menunjukkan bahwa jasad tersebut masih berongga, belum berisi ruh kehidupan. Iblis pun masuk melalui mulutnya dan keluar dari bagian belakangnya. Kemudian kembali masuk dari arah yang lain. Ia melihat bahwa jasad itu masih kosong. Lalu dengan kesombongan yang telah memenuhi hatinya, iblis laknatullahi alaih berkata dalam dirinya, jika suatu saat aku diberi kekuasaan atasmu, pasti aku akan membinasakanmu. Dan jika engkau diberi kekuasaan atasku, sungguh aku akan mendurhakaimu. Kalimat-kalimat itu bukanlah sekedar ucapan sesaat. Di sanalah mulai tampak benih permusuhan yang kelak akan berlangsung sepanjang sejarah manusia. Bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh, kebencian dan kesombongan telah lebih dahulu tumbuh di dalam hati iblis laknatullahi alaih. Maka dari kisah ini kita mengetahui bahwa sumber pertama permusuhan terhadap manusia bukanlah karena harta, bukan karena kedudukan, dan bukan pula karena dunia. Akan tetapi semuanya berawal dari kesombongan. Kesombongan itulah yang kemudian menutup hati iblis dari kebenaran, hingga akhirnya menyeretnya kepada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk, disebutkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam alaihissalam dari tanah, Allah membiarkan jasad beliau selama 40 hari hingga menjadi solsolin kal fakhor, yaitu tanah kering yang apabila diketuk mengeluarkan bunyi seperti tembikar. Para malaikat melewati jasad itu dengan penuh rasa takjub.
Namun yang paling besar rasa takutnya adalah iblis laknatullahi alaih. Ia terus mengelilingi jasad Nabi Adam alaihissalam, memukulnya hingga terdengar bunyi, bahkan mencoba mengetahui hakikat penciptaannya dengan memasuki rongga tubuhnya. Ketika melihat bahwa jasad itu berongga, timbullah kesombongan dalam dirinya. Ia berkata, "Jika aku diberi kekuasaan atas makhluk ini, sungguh aku akan membinasakannya." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kemuliaan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Allah berfirman kepada para malaikat, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai meniupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam, ruh itu mulai memasuki bagian kepala beliau. Disinilah riwayat pada pembahasan kali ini berakhir sebagai pembuka bagi peristiwa-peristiwa besar berikutnya. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa kesombongan lahir ketika seseorang hanya melihat apa yang tampak di hadapan matanya, tetapi melupakan hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis melihat tanah, tetapi ia tidak melihat kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu, seorang mukmin hendaknya selalu merendahkan hati, sebab kemuliaan bukan terletak pada asal-usul, melainkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada seri berikutnya part 2 of 7 kita akan menyaksikan lanjutan kisah ketika ruh semakin menyebar ke seluruh tubuh Nabi Adam alaihissalam, reaksi pertama beliau setelah hidup, hingga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada manusia pertama. Jangan lewatkan kelanjutannya agar rangkaian kisah ini dapat dipahami secara utuh berdasarkan riwayat-riwayat para ulama terdahulu. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.